Shalom para pecinta Corpus Christi Channel. Pada episode kali ini saya akan menanggapi pernyataan dari Ustadz Mualaf, Ustadz Ali Mustafa, sekaligus membongkar kebohongannya yang lain dan ketidaktahuannya tentang Gereja Katolik. Dia mengatakan bahwa dalam kitab kanonik yang ditulis oleh Paus kedua yang melarang aktivis gereja untuk berkhotbah di daerah yang bermayoritas Islam. Apakah pernyataan ini benar atau hanya hoax belaka? Mari kita kritisi, kita lihat kebenarannya. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share video ini. Sebelum kita melanjut pembahasannya, kita simak dulu pernyataan dari Ali Mustafa. Dan perlu kita ketahui, dalam kitab kanonik mereka tertulis oleh Paus yang kedua yang menghimbau kepada seluruh aktivis gereja, waspada kepada umat Islam itu, dan jangan pernah engkau jalankan khutbahmu di daerah itu ketika satu daerah itu sholat subuhnya lebih ramai dari sholat Jumatnya. Yaitu pernyataan singkat dari Ustadz Ali Mustafa. Saya akan menanggapi pernyataannya. Pertama, bahwa kitab kanonik dalam Gereja Katolik hanya satu, yaitu Alkitab. Selain Alkitab tidak ada satu pun yang disebut sebagai kitab kanonik. Itu berarti Ustadz Ali Mustafa sedang berbohong, menebar hoax, sebab tidak ada satupun kalimat di dalam Alkitab yang isinya Paus melarang aktivis gereja berkhotbah di daerah yang bermayoritas Muslim. Kedua, Paus pertama dalam Gereja Katolik ialah Santo Petrus, murid dari Tuhan Yesus sendiri. Rasul Petrus merupakan Paus pertama. Ia menulis sebagai rasul, ia menulis dua surat 1 dan 2 Petrus. Kedua surat itu menjadi bagian dari kitab suci Perjanjian Baru. Artinya hanya Paus pertama yang tulisannya kanonik, karena tulisannya dimasukkan atau menjadi bagian dari kitab kanonik atau Alkitab. Di sini makin jelas bahwa Ustadz Ali Mustafa berbohong. Yang ketiga, Paus kedua hanya satu, yaitu Paus Linus, yang menjadi Paus dari tahun 68 sampai 79. Paus Linus tidak pernah menulis satu kitab kanonik pun, tidak pernah. Bukti sejarah ini sangat jelas bertentangan dengan pernyataan dari Ustadz Mualaf Ali Mustafa yang mengatakan bahwa yang menulis kitab kanonik itu ialah Paus kedua. Mengatakan penulisnya Paus kedua itu artinya ada lebih dari satu Paus, semuanya Paus kedua. Nama pausnya juga tidak jelas disampaikan oleh Ustadz Ali Mustafa dia. Artinya bahwa Ustadz Ali Mustafa tidak tahu paus yang kedua itu siapa, atau dia tidak mengetahui bahwa secara historis hanya ada satu Paus kedua, yaitu Paus Linus. Jika pada Paus selain Petrus sebagai Paus pertama tidak pernah menulis satupun kitab kanonik, yang Paus tulis hanyalah ensiklik atau himbauan apostolik, itu yang ada di dalam Gereja Katolik, itu yang ada, dan semuanya merupakan sebagai ensiklik dan himbauan apostolik, itu dokumen resmi gereja. Sebagai contoh, Paus menulis ada ensiklik Laudato Si atau Evangelii Nuntiandi, atau juga himbauan apostolik yang lain seperti Gaudete et Exsultate dan lain-lain, banyak. Ensiklik dan himbauan apostolik merupakan dokumen resmi gereja
tapi bukan sebagai bagian dari kitab kanonik. Jika yang dimaksudkan oleh Ustadz Ali Mustafa ialah ensiklik atau himbauan apostolik di mana Paus melarang aktivis gereja untuk berkhotbah di daerah yang bermayoritas Islam, ia harus menunjukkan nama atau judul dari ensiklik atau himbauan apostolik yang dia maksud sebagai bukti bahwa pernyataannya itu benar. Ya, jika tidak hoax. Ya, dari sini kita melihat bahwa Ustadz Ali Mustafa sedang menebar hoax. Dia tidak tahu tentang gereja Katolik. Yang disayangkannya, masa seorang ustadz mualaf yang ngaku mantan pastor tidak tahu hal-hal yang sederhana begini di dalam gereja Katolik. Yang disayangkan juga tentu orang-orang yang dia bohongi karena mereka sudah termahan hoax darinya, bahkan menyanjung-nyanjungkannya ya mungkin saja dia pernah menjadi pastor tapi pastor dalam dunia tipu-tipu, karena apa yang dia lakukan sudah jelas menipu banyak orang. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.